Saking Ikrimah bin Ibni Abbas dawuh qala lamma nazalat ayatu tahrimil khamri qalu fa kaifa iqwaluna. Kumatur ketika ayat tentang diharamne khamar utawa perkara sing memabukkan, ketika turun ayat yang mengharamkan perkara yang memabukkan, sahabat Kanjeng Nabi iku padha takok, fa kaifa ikhwanuna alladzi matu wa hum yashrabunaha. Bagaimana tentang teman-teman kita yang mana mereka sudah mati pada waktu itu dia biasa meminum arak, terus hukumnya bagi mereka itu bagaimana? Jawabannya piye? Jawabannya Allah laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun bima ta'imu. Jadi tidak ada bagi orang-orang yang padha iman yang selalu melakukan perkara baik, yang berdosa ketika memakan atau meminum terhadap hal-hal tersebut. Maksudnya ayat ini yakni la isma 'alal ladzi syaribu qabla tahrimi. Jadi ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang mana ayat yang mengharamkan tentang khamr atau perkara yang memabukkan. Bagi mereka itu tidak dihukumi apa-apa. Jadi sebelum ayat ini turun, wong-wong itu akeh sing padha minum-minum khamr. Jadi ayat inilah yang menerangkan. Jadi mereka tidak dihukumi apa-apa. Tapi lah setelah ayat ini turun, maka hukumnya itu adalah haram. Jika mereka bertaubat, maka dicambuk 10 kali 80 kali hukumannya. Tapi apabila mereka tidak mau bertaubat, ya itu hukum kerasnya ya dipenggal. Jadi seperti itu. Itu ketika zamannya Khalifah Umar. Mulane banyak yang menafsiri, walaupun sampai sekarang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati itu anggah berlaku, walaupun sampai sekarang. Jadi bagi mereka itu gak duwe hukum haram bagi orang-orang yang beriman. Maka maksud daripada ayat ini adalah orang-orang yang mana sebelum datang ayat yang mengharamkan khamar itu bagaimana hukumnya? Ayat itu yang menjawab laisa 'alal ladzina amanu. Bagaimana mereka tidak akan kena dosa. Tapi setelah turun ayat yang mengharamkan khamar, maka hukum haram tetap berlaku. Ana akeh wong-wong sing nafsiri keliru, khamar iku halal, gak popo bagi kita gak popo. Itu keliru bagi orang-orang sing sebelum turun ayat yang mengharamkan khamr. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat saking Atha Ibnu Sa'ib an Abdurrahman As-Salami.
Qala sariban nafaru min ahli Syam al-khamra alaihim yauma idzin Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdurrahman matur, iku ketemu kalian ahli nafar sing pada waktu iku diksiksikan kalian Muawiyah bin Abi Sufyan iku ngombe-ngombe mabuk-mabukan. Mereka berkata wa qalu hiya lana halalun li anna Allah ta'ala laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihati junahun bima ta'imul ayat. Iku mereka ngomong kalian semua orang. Wa qalu hiya lana halalun. Aku iku mabuk-mabukan. Aku iku ngombe khamr. Itu bagi saya adalah halal. Khamr, dem-deman dan lain-lain itu adalah perkara halal, barang halal. Mulane aku iku mabuk-mabukan. Di anna Allah Ta'ala dalile piye mereka? Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihati junahun bima ta'imu. Dengan dasar Quran tidak ada laisa 'alal ladzina amanu bimau. Maksudipun tidak ada pembatas bagi orang-orang sing iman dan orang-orang yang selalu melakukan perkara baik. Ora ana apa, ora ana dosa baginya untuk memakan sesuatu tersebut. Jadi bagi orang-orang yang iman, bagi orang-orang yang selalu melakukan perkara baik, apapun yang dimakan itu adalah tidak ada dosa baginya, termasuk khamr. Ikut mereka berdasarkan dengan ayat tersebut. Terus yang terjadi apa? Abdurrahman itu ya bingung, dalilnya ya kuat, itu mah dia langsung kirim surat kalian pada waktu itu rajane iku jenenge Umar. Jadi salah satu sahabat Nabi yaitu Umar kirim surat nang rono. Bidzalika wa kataba Umar bin Asum Umaru arib as hum ilayya qabla ayyufsidu man qablaka. Mulai surat Abdurrahman, mulai surat dikirim yang Umar tentang perkara ini nafar min ahli Syam sing menghalalkan minum-minuman keras dengan dalil tersebut. Yang terjadi apa? Wa kataba Umaru ay anib asahum ilayya qabla ayyubsija. Terus Umar balesinya kena Abdurrahman, wis wong-wong kuwi goren-goren kabeh. Giringen sebelum merusak tatanan orang-orang sesudahnya atau yang merusak tatanan agama Islam. Go kabeh ngene Khalifah Umar. Walama qadimu alayya Umarun jama'a lahum ashabar Rasulillah. Terjadilah debat yang sangat luar biasa. Sahabat Umar itu ngumpulne para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi untuk bermusyawarah. Fasawarahum fi dzalika faqalu ya Amirul Mukminin, pada waktu musyawarah. Iku para sahabat iku innahum muftara 'ala Allahi wa syara'u fi dinihi. Memutuskan bahwa wong-wong min ahli Syam iku nafaru min ahli Syam iku orang yang ngenggokne agamane Allah, ngenggokne ketentuane Allah, seakan-akan Allah itu harus manut dia. Wes terjadilah perdebatan bahwa itu adalah pendapat yang keliru, bahwa khamr itu bagi orang sing mukmin dan orang-orang sing melakukan perkara baik adalah seluruh makanan itu adalah
boleh baginya. Sahabat-sahabat Nabi yang lain itu keliru. Iku padha ae ngapusi apa sing ditentukan kalian Allah. Wong kuwi kabeh tukang goroh. Innahu miftara 'ala Allahi wa syarahu fi dinihi. Jadi ngono kuwi, gawe goroh terhadap gane Allah, ngatur-ngatur kalian Gusti Allah. Yang terjadi piye keputusan fadribuhum aqnahum aliyun radhiyallahu sakitu fi qawli faqalu li aliyin ma tara qala ara antas tatibahum. Semua sahabat menghukumi orang itu harus diketok gulune, bahasane dipateni yang menghalalkan khamr tersebut. Kabeh setelah itu bermusyawarah yang mana titik akhirnya itu orang itu harus dihukum mati. Ali nek kono kuwi ana sahabat Ali meneng ae, gak gelem komentar, gak gelem ngomong. Lalu ditanya kalian Umar, Ali, awakmu duwe pendapat lintu mboten tentang hal ini? Jawabannya Ali, mata raqala ara antas tatibahum wa illam yatubu fadrib aqnaqahum wa in tabu fadribuhum samani jaldatan. Kula Umar mendalami tentang masalah ini, ojo sampai gerusak-gerusuk, mosok langsung diputul gulune, dihukumi mati. Yang terbaik tawani mereka untuk nyuwun ngapura kalian Allah, bertaubat. Engko lek gelem tobat, maka hukumannya dari ayat tersebut ku selap 80 cambukan. Tapi lek ora gelem tobat ya jenengan pateni mawon wong-wong kuwi. Makalah diputuskan seperti itu. Khalifah Umar itu taklet ngomong terhadap wong ahli Syam, nafaru min ahli Syam tersebut, awakmu dengan keputusanmu, dalilmu yang keliru, gelem tobat ora gelem ya tak pateni, hukumane negara ngono kuwi. Tapi lek gelem awakmu kena cambukan 80 kali. Yang terjadi apa? Ahli Syam, nafarun ahli Syam itu menyatakan bahwa dia telah memanipulasi ayat Al-Quran tersebut sehingga dia bertobat. Kemudian sahabat Umar nyambuk 80 cambukan. Mulane sakniki niku kuatah. Ora gelem ngaji wis gawe ayat-ayat Quran tinggi dalil yang gak paham tentang isine. Jadi malah kleru kabeh. Ngono ae akeh panutane. Di Indonesia iku aneh banget. Dalil sing kleru iku nek YouTube iku nek TV itu. Akeh sing ngenut. Bahkan nabi palsu itu. Yo akeh sing belani nek Indonesia iku kan serba aneh. Mulane kita itu hidup di negeri yang antik. Teroris ya payu, nabi palsu ya payu, apa meneh sing pinter ngomong gawe dalil-dalil Quran tapi maknane utawa tujuane keliru, iku ya luwih payu. Ini kita yang dihadapkan yang seperti itu. Makanya kamu sebagai orang sing biasa ngaji, kamu harus regep untuk mendalami tentang Quran atau ayat-ayat tersebut atau kitab kuning. Sebab ini penting banget untuk tafsiri Quran, tafsiri hadis dan lain-lain. Menunggu ora syukur ae ben ngarahne, tujuannya ben ngarahne terhadap perkara yang bener, ora malah njlomprone pengen diwah, pengen entuk duit sing akeh kleru kabeh. Pengen duwe pengikut akeh sampai ayat Quran dimanipulasi sakarepe otake dhewe, artine atau maksude itu banyak sekarang seperti itu. Ora mondok intine guru ngono kuwi, ora ngaji intine ngono kuwi. Kan penting duwe pangkat, duwe jabatan, duwe titel.
Wis wong cilik-cilik itu wis percaya apa sing diomongne walaupun keliru. Makanya kita harus mewaspadai orang-orang seperti itu. Malah ndadosaken rusak wonten agama niki. Nah, kudu ngaji sregep sebab tantanganmu nanti di masa depanmu itu lebih kuat, lebih hebat dengan bermacam-macam variasi. Makanya kudu hati-hati, kudu belajar sregep. Wallahu a'lam bishawab.